advokasi kami. Baik, Mama Karin bisa dimulai. Ya, kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam ini selamat datang kepada seluruh mitra LBC Family dimanapun berada. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada malam hari ini walau lewat live ya. Ini benar-benar sangat membantu banget Zoom ini. Akhirnya saya bisa bertemu dengan Bunda Binti yang dari Bekasi atau Jakarta ini Bunda? Sekarang pindah ke Jakarta gudangnya Bu. Tadinya di Bekasi. Gudangnya pindah. Nah, pasti seru banget ini. Bagaimana dimulainya bisnis all shop dari rumahan sampai bisa punya gudang. Kita sambut langsung Bunda Binti dari daerah Jakarta, mitra kita yang udah berapa tahun ini bergabung sama LBC Bunda? Kurang lebih 2 kali lebaran ini Bu. Oh, 2 tahun ya, barengan sama Mama Ika. Aduh, alhamdulillah Mama Ika di Skasop hadir juga malam hari ini. Penasaran dengan Mbak Binti, kita mulai ceritanya malam hari ini. Biar tidak terlalu larut, karena bunda-bunda pasti juga banyak kegiatan malam hari menina bobokan bapak dan anaknya. Oke, monggo silakan Bunda Binti. Dimulai sejak kapan nih all shop-nya? Mulai kapan belajar online shop-nya? Baik Bu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena udah diberikan kesempatan untuk bisa berbagi cerita ya, tepatnya kalau sharing mah saya mungkin belum setinggi itu ilmunya gitu, tapi kalau untuk berbagi cerita insya Allah saya bersedia. Untuk lebih jelasnya aku share screen-nya ya Bu ya. Silahkan Bunda Binti. Ini pengaturannya belum udah ya? Pengaturan untuk share screen-nya belum ada ya, Bu? Benar ya. Coba Mbak Elsa, Mbak adminnya. Oke, sambil menunggu pengaturannya Bunda Binti, nama tokonya ini apa? Bunda Nama Binti tokonya Jakarta mana gitu. Perkenalkan nama saya Binti Mustofiah Munawaroh. Asalnya tadinya di Jakarta Selatan, terus pindah ke Bekasi. Habis itu tahun 2021 tahun kemarin itu pindah lagi ke Jakarta Timur karena di tempat yang lama udah nggak bisa mencukupi untuk operasional harian gitu Bu. Dan nama tokonya itu Gamis Amira itu terinspirasi dari nama anak saya sendiri. Yang pertama Amira Sachi Abdullah. Masya Allah. Memulai all shop-nya sih dari tahun 2019. Aku tuh sebenarnya pengennya sambil ngelihat ini ya, biar enak gitu. Ya tadi sudah dikirim ke Mbak admin belum ya? Mbak Elsa bagaimana? Pasnya masih belum bisa share screen, Bu. Coba di-share dulu Mbak Elsa. Tinggal klik sebenarnya bisa ya Bunda untuk share screen-nya dokumen itu? Iya, tapi di sini nggak bisa, belum partisipannya nggak bisa share screen. Yang akun Binti 2, Kak. Oh, akun Binti 2. Ya. Sudah Mbak Binti masih ada. Tetap nggak bisa ya, Bu. Coba bisa berkirim lewat WA Bunda biar dihadirkan sama adminnya. Statusnya masih belum bisa sih. Ini tentang Gamis Amira dengan ACT itu ya Bunda ya?
Enggak sih, sebenarnya tentang gambaran aktivitas harian kita aja. Masih adzan, tunggu adzan Udah bisa, sebentar. alhamdulillah. Salam kenal kakak-kakak yang ada di sini, teman-teman dari distributor LBC. Di sini ada profil lengkap sedikit aja perkenalan tentang Gamis Amira ya. Di sini saya cuma pengen berbagi cerita aja kalau yang saya jalani ini prosesnya seperti apa. Kelihatan ya, Bu? Kelihatan Bunda Binti dengan jelas, Bunda sayang. Oh ya, ini kayaknya share screen-nya dari admin ya? Beda Iya, sama dari yang admin. aku soalnya. Iya, ini dari admin ini, Bunda. Oh ya, boleh ke halaman kedua, Kak, yang cerita singkatnya. Ya, di sini aku mau mulai online shop itu dari bulan Oktober 2019. Jadi awalnya, Bu, nggak kepikiran untuk jadi distributor, tapi waktu itu dikasih modal sama suami sebesar 4 juta dan ditantangin gitu. Bisa nggak nih dengan uang 4 juta ini kamu mengembangkan minat dan bakat kamu pada saat itu. Aku berminatnya memang jualan. Dari lulus SMA itu memang senang jualan, senang apa namanya, dari jualan buku-buku, terus mulai jualan ciki-ciki, makanan, ya senang jualan gitulah. Terus dikasih modal lah tuh awalnya sama suami sebesar 4 juta itu. Akhirnya pada saat itu, tahun 2019, mulai daftar satu brand sebagai distributor. Nah, pada saat itu mulai kayak mencari-cari gimana ya caranya supaya bisa mencapai target penjualan gitu. Kan waktu itu kayaknya 2019 itu udah mulai mau masuk ke masa COVID ya. Waktu itu udah mulai ini nih, orang-orang bilangnya salah memulai katanya, Bu, soalnya udah pengen COVID tapi malah mulai jualan. Tapi ya udah di situ bismillah, insya Allah bisa berjalan. Terus saya mulai menggali gimana sih caranya jualan online pada saat itu gitu. Terus kayak ikut kelas-kelas, ikut seminar-seminar, terus mulai di situ awal mulanya merekrut tim penjualan. Jadi mulai itu bikin poster-poster open reseller, open agent, terus mulai ada yang daftar, terus dari satu brand itu keuntungannya dan apa namanya hasilnya itu nggak pernah diutak-atik dan diputar terus untuk daftar brand-brand berikutnya sampai sekarang akhirnya di tahun 2022 ini Gamis Amira udah menjadi distributor dan agen resmi 100 lebih brand ternama. Salah satunya LBC. Boleh lanjut ke halaman berikutnya, Kak. Nah, ini visi misinya Gamis Amira. Concernnya sih mirip-mirip dengan LBC ya, makanya saya senang juga bisa gabung di LBC karena di LBC ini sejalan dengan apa yang saya pengenin di dalam usaha gitu kan. Ada yang memang kita hanya sekedar jualan aja ya, Bu, tapi ada juga yang kita pengen nih bisa punya value lebih yang kayak tadi disampaikan sama Pak Nurholik ya. Jangan sampai hanya mencari keuntungan aja gitu, tapi berharapnya bisa lebih dari itu. Salah satunya ya ini, ada visi misi yang ada di sini, mungkin bisa kakak-kakak lihat. Nah, ini di sini ada merekrut brand dengan reputasi baik. Karena jujur aja ya, Bu, pas pertama kali gabung LBC itu kan 2 tahun yang lalu itu banyak banget brand-brand yang saya gabung sebelumnya itu kurang bisa menjaga amanah gitu. Waktu itu kayaknya pernah deh Ibu telepon aku, Ibu menyampaikan kendala produksi waktu pas Gamis yang pertama kali saya daftar distributor pada saat Lebaran itu. Terus saya di situ kayak ngerasa ternyata masih ada loh owner brand tuh yang bertanggung jawab dan merasa tuh
menjadi produsen itu bukan sekedar mencari keuntungan, tapi menjaga amanah dan gimana caranya apa yang diamanahkan dari distributor itu bisa sampai ke customer. Dan di situ saya mulai berpikir untuk udahlah, saya pengen fokusnya ke brand-brand yang punya reputasi baik aja, yang punya track record baik aja gitu. Karena kan di situ juga kita sebagai mitra distributor itu lumayan dilihat juga ya sama tim-tim di bawah kita, kayak mungkin dipandang baiknya dan dipandang buruknya itu seperti bagaimana brand itu ada dan kita itu bisa di situ itu berkontribusi gitu, Bu. Iya, ya. Boleh ke halaman selanjutnya, Kak. Dan ini aktivitas tim adminnya. Sekarang adminnya berjumlah 5 orang. Ada bagian order 3, bagian marketing 1, dan satu lagi bagian packing. Masya Allah. Itu ada gambar ACT itu ya, Mbak ya? Iya, itu jadi waktu itu kan gimana ya supaya jualan ini tuh ada wadahnya gitu kan. Setahu saya juga LB saya juga kan ada sumbangsi untuk ke organisasi-organisasi yang kemasyarakatan gitu kan, Bu. Nah, saya juga pengen supaya ada kontribusi juga ke sana. Nah, akhirnya pada saat itu teman saya mengenalkan ke kemitraan ke ACT ini. Akhirnya kita kerjasama awalnya pas kan punya all shop itu mulai Oktober, terus kita kerjasama di bulan Februari. Dari situ mulai rutin setiap bulannya. Makanya ACT waktu itu pernah ngundang kita sebagai mitra yang selalu melakukan donasi rutin ke sana gitu setiap bulannya. Masya Allah, Bunda Binti luar biasa banget. Ini benar-benar sangat positif banget. Tunggu dilanjut, Bunda Binti. Ya, boleh ke halaman ketiga, Kak. Nah, ini sosial medianya kalau misalnya penasaran Gamis Amira seperti apa, Little Amira seperti apa. Ini sekarang Instagramnya ada 2, Bu. Jadi pengen aku fokusin untuk khusus brand anak sama brand dewasanya. Itu dengan nama yang sama, Bunda Binti? Yang dewasa Mirip. sama yang anak sama? Kalau yang dewasa Gamis Amira, yang kecil Little Amira. Oh, semuanya sama-sama putri ya? Amira Ya. itu dari bahasa semuanya putri. Betul. Boleh ke halaman selanjutnya. Sudah habis ya, Kak? Admin, bagaimana, masih ada lagi? Masih ada slide lagi dari Bunda Binti, admin. Gimana, Mbak admin? Sudah habis sepertinya, Bunda Binti. Ya. Sudah habis, Bunda Binti? Sambil menunggu Bunda Binti. Yang mau bertanya-tanya tentang bagaimana prosesnya Bunda Binti dari 2018 sampai ke 2022, ini 5 tahun aja. Dia membangun bisnisnya sampai pindah gudang dari Bekasi ke Jakarta. Sungguh luar biasa banget ini, Bunda-Bunda. Siapkan pertanyaan, pernah nggak ngalamin yang namanya minus pada bulan ini? Atau pernah nggak omsetnya tiba-tiba turun drastis, terus bagaimana cara memompanya? Nah, terus bagaimana merawat resellernya biar nggak lari-lari gitu. Ibu, mohon maaf tadi di sini ada mati lampu, jadi tadi koneksinya sempat terputus. Boleh diulang, Bu, tadi? Oke, jadi gini Mbak Binti, ini sudah habis slide-nya. Dilanjutkan lagi, gimana nih? Ya, udah sampai di sini aja. Kira-kira mungkin dari teman-teman di sini ada yang pengen ditanyain. Soalnya saya jujur aja nggak bisa berkata-kata nih, Bu. Tapi kalau misalnya tanya jawab, ayo saya lebih senang. Jadi biar lebih ini aja sih, komunikatif. Oke, yang mau bertanya silakan di chat. Ya, mungkin ada pertanyaan yang mendasar nih.
yang mendorong Bunda Binti untuk menggeluti dunia, kalau orang Jawa bilangnya dunia pergombalan ya, dunia perkainan. Itu motivasinya apa Bunda Binti? Yang pertama kali mendorong Bunda Binti untuk mau terjun di dunia online shop seperti kita sekarang. Kalau sebelumnya itu pernah jualan makanan ya Pak, tapi pada saat itu kayaknya rasanya kok kayak kurang gimana gitu, kayak apa ya, ada yang kurang gitu. Terus ganti lagi jualan buku. Mungkin pada saat jual buku itu ada nih rasa, oh ternyata bisa loh kita mengedukasi orang dengan kayak gini gitu. Tapi kemudian ganti lagi nih jualan baju. Ternyata kok jualan baju bisa lebih bisa sesuai dengan passion saya gitu. Karena saya ngerasanya ketika ada apalagi baju yang dijual itu baju syar'i gitu ya Pak. Jadi kita turut menciarkan pakaian-pakaian syar'i gitu. Itu sih. Oh gitu ya Bu. Masya Allah. Ada juga banyak yang terjun dunia ini karena kepepet, dia udah nggak punya pilihan lain. Ada juga yang masuk jualan online karena dia nggak punya kegiatan, sudah dicukupi sama suaminya, dia ikut-ikut jualan online aja. Tapi alhamdulillah Bunda Binti, insya Allah niatnya dimudahkan sama Allah untuk selaras dengan LBC menjadi wasilah untuk anak-anak muslim berhijab, insya Allah. Oke, Bunda Amin ya Binti, Allah. Bunda oke, Binti, silakan. ini ada pertanyaan, pernah nggak dalam perjalanan bisnisnya atau membangun bisnis ini Bunda Binti yang rasanya namanya bulan ini minus karena besar pasak daripada tiang. Maksudnya minus itu pengeluaran untuk gaji karyawan dan sebagainya. Nggak cukup nih, kita harus gaji kayak gini, ternyata omsetnya lagi turun. Pernah nggak ngalamin proses kayak gitu Bunda Binti? Itu pernah banget Bu, tapi pada saat itu tuh posisinya tuh pada saat saya masih di Bekasi. Jadi waktu pas masih di Bekasi itu kan di gudang yang lama dengan kontrakan yang cuma 3 petak yang harganya ya paling 500.000 gitu sebulan. Tapi waktu itu nggak bisa mengcover, sedangkan posisinya bulan puasa dan bulan puasa itu kan kita sama-sama tahu ya kalau lagi masa peak season, di mana kalau sebagai distributor itu tagihan luar biasa gitu ya, dari pusat tagihan dari brand ini, dari brand itu, dan apa namanya pembayaran dari tim kan nggak bisa langsung cepet, otomatis ya nalangin lah, inilah itulah. Sedangkan di bulan puasa itu pengeluaran kita lumayan banyak, kayak misalnya THR karyawan, terus habis itu gaji karyawan yang harus tepat waktu. Terus pada saat itu masalahnya lagi adalah produksi dari pusat itu sempat mengalami keterlambatan, Bu. Jadi kan biasanya kalau sebagai distributor itu kita melakukan pembayaran nih, terus kita menarik pembayaran itu ke agen, ke reseller gitu. Terus dengan harapan tuh cash flow-nya bisa stabil, tapi pada saat itu tersendat karena masalah-masalah dari eksternal itu. Nah, tapi pada saat itu saya juga ngerasa sampai apa kita harus jual aset sendiri gitu, kayak misalnya HP atau laptop atau yang lain-lain gitu kan. Tapi alhamdulillahnya pada saat itu pertolongan dari Allah tuh ada aja, Bu. Waktu itu ada yang pernah sampai menawarkan diri sebagai investor di sini, terus juga pernah ada yang aku pengen ikut apa namanya bagi hasil atau gitu-gitu. Terus juga pernah pertolongannya itu dalam bentuk kayak apa namanya tiba-tiba tuh semuanya tuh langsung mudah gitu loh. Nggak ngerti deh, kayaknya di luar logika manusia itu. Tapi pada saat itu yang saya lakukan kalau misalnya pada saat penjualan turun ya Bu, apa namanya saya memaksimalkan channel-channel yang ada di sosial media gitu, kayak misalnya di Telegram. Ternyata Telegram itu lumayan bisa disebut ya investasi jangka panjang gitu untuk online shop, karena ternyata banyak banget reseller masuk yang asalnya itu dari Telegram. Pada saat reseller masuk itu kan selalu ditanya, kakak dapat kontak ini dari mana? Dia pasti pada bilangnya dari Telegram gitu. Oh ternyata dari Telegram tuh ada loh orang yang mau mencari misalnya brand LBC gitu. Ternyata ada muncul katalog LBC-nya punya Gamis Amira gitu. Makanya dari situ saya berpikir, oh kalau gitu kita bikin semua brand itu punya Telegram masing-masing khusus dengan channel publik gitu yang bisa semua orang akses. Terus kita punya action call yang ada di situ, jadi orang-orang itu bisa menghubungi kita ketika mereka mencari di Telegram gitu. Nah kalau di Instagram sendiri, aku ikut kegiatan optimasi Instagram, baik itu di Gamis Amira ataupun di Little Amira. Untuk digital marketingnya sih itu mungkin bisa ikut kelas-kelas lagi ya untuk optimasi Instagram itu caranya gimana. Tapi kalau iklan aku sendiri belum pernah mencoba lagi gitu. Dulu banget pernah iklan waktu sebelum COVID, tapi sekarang udah nggak pernah iklan lagi sama sekali.
Oh gitu. gitu. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Bunda Binti. Saya bacakan. Assalamualaikum, salam kenal Bunda Binti. Saya Ulfa di Kendal. Bolehkah bertanya, jumlah mitra Bunda sudah ada berapa ya? Dengan level apa saja? Ini silakan nih, mau dijawab atau tidak, Bunda nih. Salam kenal kembali, Kak. Sekarang ini di Gamis Amira ada 2 level utama. Yang pertama agen, jumlah agennya sekarang ada 140 orang. Dan yang kedua itu ada level reseller. Reseller ini sekitar ada 50-an orang. Nah, tadinya pernah juga ada level marketer. Tapi level marketer itu akhirnya kita hapuskan, kita paksa supaya mereka bisa naik tingkat gitu ke reseller. Waktu itu kita bikin challenge, siapa yang bisa closing sekian bakalan bisa naik ke reseller atau bisa naik agen. Jadi mereka memang nggak ada modal untuk stok atau apapun, tapi dengan challenge seperti itu. Gitu sih, Bu. Terutama untuk mengejar penjualan dari brand-brand yang mungkin kurang setiap bulannya gitu ya. Di challenge-nya seperti itu. Misalnya yang closing brand ini nanti bisa up sebagai reseller ya atau agen ya gitu. Nanti satu-satu dari mereka itu pasti akan gabung dan akhirnya habis itu semua grup reseller, terus dihapuskan jadi sekarang cuma ada 2 aja. Masya Allah. Nah, ini ilmu juga loh kalau bisa ngambil dari Bunda Binti ini. Selain itu juga Bunda Binti tadi sudah ngomong tentang pertolongan Allah itu luar biasa banget. Ternyata semuanya di sini juga pernah mengalami yang namanya masa-masa sulit. Nah, selain itu juga pengalaman yang paling bikin kadang, aduh aku capek banget nih. Pernah nggak ada perasaan stuck, bosen pada all shop-nya gitu, Bunda? Terus Kalau bagaimana perasaan capek, cara istilahnya cara mengkonter perasaan itu? Biasanya orang-orang kan, ih males deh promo, ih kenapa resellerku ribet banget ya, ada yang resellernya tiba-tiba lari, ada reseller yang mengkhianati, atau seperti apa? Nah, gimana nih tips-tipsnya, Bunda? mungkin gini kali ya Bu, sebelum kita memulai apapun itu, entah itu usaha ataupun sekolah atau misalnya jenjang karir yang lainnya, mungkin kita harus ingat apa sih sebenarnya tujuan utama kita gitu. Tujuan utama kita misalnya kita mau sekolah, mungkin nanti kita pengen punya jenjang karir yang lebih tinggi, atau mungkin tujuan aku jualan online nih supaya aku bisa lebih bermanfaat lagi nih dengan sisa umur yang Allah kasih ini. Dengan jalan yang melalui Gamis Amira ini aku masih bisa memberikan manfaat gitu. Nah, kalau ketika kita udah memiliki goal yang udah besar itu, apapun masalah yang ada di hadapan kita itu rasanya kayak aku pengen bisa menyelesaikan ini segera gitu. Kayak masa-masa sulit itu ada waktu pas tahun kemarin Bu, waktu pas awal-awal aku merekrut tim admin. Itu kan namanya aku baru memulai untuk membuka lowongan pekerjaan sebagai karyawan dan admin itu aku belum punya pengalaman sama sekali dan aku pun belum pernah kerja dimanapun. Jadi pada saat itu ya otodidak aja nanya-nanya sama senior kalau ini gimana, kalau itu gimana, sharing sama owner, terus juga berdasarkan pengalaman aku ke pusat dengan admin ini, dengan admin itu, dengan Kak Berlin juga. Jadi waktu itu masalahnya adalah di seputar internal admin, kayak misalnya kenapa ya kok admin ini begini, kenapa ya kok masalah admin ini kok kayaknya Suaranya menghilang. Apakah mati lampu lagi ya di daerah Jakarta itu ya? Mungkin bunda-bunda yang lainnya mau bertanya gimana ya resellernya itu tetap kontrak sama kita atau timnya kita tetap solid sama kita. Nah, nanti Bunda Binti akan menjelaskan. Ini seru banget nih. Halo, maaf Bu, Ya, tadi Bunda. putus lagi soalnya tadi ada pemadaman. Tiba-tiba mati listriknya. Iya. Tadi jadi sebelum memulai utama itu kita harus punya goal dulu yang lebih tinggi. Kalau kita goalsnya cuman pengen dapat uang, kayaknya uang itu semakin dikejar juga kurang terus gitu. Kalau misalnya cuma sekedar pengen eksis, ya akan cuma sebatas itu aja gitu effort yang kita lakukan, ikhtiar yang kita lakukan. Tapi kalau goals kita lebih tinggi dari itu, apapun yang kita lakukan itu kayak ngedorong kita untuk berpacu lebih gitu, Bu. Nah, oke, Masya Allah. Keren banget ya Mbak Binti. Itu kalau ke Jakarta sama mampir ke rumahnya Mbak Binti deh.
Insya Allah ya Bu ya. Iya, insya Allah. Assalamualaikum, ini ada pertanyaan lagi ya Bunda Binti. Assalamualaikum Bunda Binti, salam kenal. Saya Ika Wahyu dari Bojonegoro. Boleh bertanya, tadi Bunda bilang ada 2 level, yaitu reseller dan agen. Kalau boleh tahu, tiap level tersebut adakah targetnya tiap bulan? Sedangkan tiap brand yang dari pusat pasti kita sebagai DB kena target yang harus dipenuhi. Jika tidak terpenuhi, diskon otomatis turun. Nah, monggo Bunda. Untuk target ya, sebenarnya aku tuh lebih ke pribadi yang gini Bu, ketika kita menetapkan target nih ke mereka, baik itu reseller ataupun agen, kitanya itu udah memberikan apa sampai kita bisa menargetkan mereka gitu. Jangan sampai kita mentargetkan mereka seperti ini, seperti itu, tapi kitanya sendiri misalnya share katalognya telat, atau misalnya kita share info telat, atau misalnya ada kendala produksi di pusat, kitanya nggak ada info, atau misalnya dari tim kita sendiri nggak fast respon, atau mereka kesulitan untuk mengakses marketing tools yang udah disediakan sama pusat, atau misalnya ya hal-hal yang bersifat teknis itulah Bu. Jadi sebelum kita mentarget mereka masing-masing sebagai reseller ataupun agen, kitanya sendiri yang harus bisa memenuhi fasilitas yang mereka bisa untuk bisa achieve target itu. Jadi aku lebih memilih bukan memberikan target, tapi kayak aku memberikan apapun yang mereka butuhkan gitu. Misalnya kayak katalog dari brand gitu ya. Mungkin bisa dilihat juga di profil di Instagram aku, setiap katalog dari brand itu tertata lengkap, rapi, bahkan sampai stok pusat pun aku publish. Jadi jualannya nggak sekedar PO-an aja nih, nggak sekedar open order aja nih, tapi stok-stok pusat juga dipajang di situ. Jadi supaya mereka tuh punya kesempatan untuk closing itu lebih banyak. Terus kayak misalnya kan di LBC juga di-share video atau misalnya di-share konten-konten harian, itu juga kan lo ngebantu penjualan mereka ya. Nah, seperti hal-hal yang seperti itu sebenarnya kecil tapi lumayan bisa mendongkrak penjualan mereka gitu. Terus kayak misalnya kayak yang LBC sekarang ada kan sharing-sharing atau cerita-cerita motivasi kayak gitu-gitu sih Bu. Jadi yang aku sampaikan ke mereka itu bukan target, tapi bagaimana aku bisa membantu mereka tuh mencapai targetnya mereka sendiri. Aku pernah waktu itu ke tim aku itu menyuruh mereka untuk menuliskan target pribadi mereka itu, mereka mau berapa sih angka cukup mereka setiap bulannya. Terus aku breakdown sama mereka bareng-bareng gimana sih cara mencapai target mereka itu. Kan ada yang menuliskan, aku pengennya targetnya 1 bulan itu 1 juta, atau misalnya aku pengennya targetnya sebulan 5 juta. Ayo kita ini yuk breakdown gitu. Misalnya dengan target 1 juta ini cara mencapainya gimana ya? Dengan target 5 juta ini cara mencapainya gimana ya? Dan sekarang untuk bulan ini juga ada program baru, pengen banget maksimalin stok pusat semua brand, karena aku sendiri sebagai owner juga melihat ya namanya stok pusat nggak terjual itu sama dengan cash mengendap gitu ya Bu ya. Jadi aku pengen gimana caranya ya jualannya itu nggak cuma PO-an aja, karena kan PO itu nggak setiap hari gitu, sebulan mungkin 2 atau 3 kali launching, tapi di sela-sela itu tuh supaya brand ini bisa kebantu dan aku juga bisa bisa menaikkan penjualan aku dan juga tim aku gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk membuka channel lagi Telegram baru untuk stok-stok pusat gitu. Jadi semua brand dipromot setiap harinya bergantian, karena kan ini brandnya lumayan banyak ya sekarang, kalau nggak salah ada 114, jadi bergilir. Misalnya hari ini 3 brand, besok berapa brand gitu, bergilir sesuai dengan stok pusat yang ada yang udah diinfokan sama pusat. Makanya aku terbantu banget kalau misalnya LBC menyediakan stok-stok yang ada di pusat itu jelas. Jadi pengennya harapannya kita memaksimalkan penjualan nggak hanya di pre-order aja. Nah, kalau misalnya kita udah memberikan semua fasilitas itu, dengan sendirinya mereka akan mencapai target kok. Waktu udah 1 tahun aku evaluasi itu, kan aku bicara lagi sama mereka setelah pembicaraan terakhir mengenai breakdown target itu, aku tanya, gimana sekarang penjualannya? Kan setiap bulan juga ada japri nih, omset penjualan bulan Juni, omset penjualan bulan Mei, atau bulan-bulan yang sebelumnya. Jadi mereka sendiri ngerasain, oh iya ya Kak, ternyata kalau aku nge-share stok pusat, ternyata penjualan aku bisa naik loh Kak. Ternyata omset aku bisa naik dengan aku misalnya melakukan cross-selling atau upselling. Jadi lebih ke hal-hal teknis yang apa yang kita bisa berikan ke mereka, supaya mereka tuh bisa mencapai target dengan tanpa kita menakut-nakuti, harus target segini ya, karena biasanya orang kalau digituin tuh nggak ini Bu, nggak tertarik gitu. Oh gitu. Masya Allah, keren banget ini.
Jadi ini kayaknya juga menjawab pertanyaan dari Bunda Arlini nih. Jadi sudah terjawab ya Bunda Ika ya. Jadi targetnya apakah tiap bulan? Ya, tetapi itu target yang menentukan adalah timnya sendiri. Mau berapa juta, mau Betul. berapa juta gitu. Luar biasa. Ini saya lanjutkan lagi ya Bunda Binti, masih ya. Wah, luar biasa. Iya, silahkan. Assalamualaikum Bunda, izin bertanya. Buat konsep tim atau agen atau reseller itu, kalau kakak menganggap partner atau kayak atasan bawahan. Jadi gini, atau kata atas bahan. Terus kalau seandainya salah satu tim rewel banget, nggak pengertian, padahal sama-sama jualan, gimana menghadapinya? Contoh ada barang yang telat, terus tim tersebut ngomel banget. Kita kan sebagai DP cuma bisa meneruskan info. Jadi Bunda menganggap tim atau agen atau reseller itu menganggapnya partner, atasan, atau bawahan gitu. Silakan Bunda Binti. Menganggap mereka itu sebagai partner ya, karena kita sama-sama saling butuh gitu. Saya butuh mereka dan mereka juga butuh saya. Secara nggak langsung sih itu. Tapi kalau misalnya masalah-masalah yang kayak gitu, balik lagi gini Kak, di Indonesia ini ada ribuan distributor, ribuan agen, ribuan reseller, ribuan brand gitu ya. Dan apa sih yang membedakan kita dengan mereka gitu? Kalau misalnya kita sama aja, ya kita sama aja nih sama toko sebelah gitu ya. Terus kenapa dong mereka mau bertahan di kita? Kenapa dong mereka harus mengambil di kita? Jadi kita sebenarnya harus punya diferensiasi dulu sama mereka gitu. Misalnya perbedaan saya dengan dia misalnya pelayanan gitu. Bagaimanapun rewelnya customer, mereka tuh nggak akan pernah mau disalahin. Ya, apa namanya, aku sampai pernah bikin tulisan waktu pas lebaran itu, Bu, ke agen-agenku. Kan aku menganggap mereka agen itu sebagai leader ya. Kalau reseller itu kan mungkin belum bisa disebut sebagai leader karena agen itu pasti punya tim lagi di bawahnya. Aku nulis untuk mereka itu, aku bilang gini, sebagai leader itu kita harus siap untuk disalahkan, harus siap untuk apa namanya melakukan kesalahan apapun dan meneruskan hal-hal yang memang dari pusat, karena kan kita di sini sebagai penjembatan ya Bu, bukan poin utama. Kalau brand mungkin adalah titik utamanya, kalau kita itu penjembatan antara brand dengan orang-orang yang sebagai pembeli lah ya ibaratnya. Nah, gimana kita itu punya perbedaan dengan toko-toko itu. Mungkin kalau misalnya menghadapi yang rewel-rewel itu, aku selalu bilang sama admin gini, tugas kita hanya menyampaikan apa yang menjadi faktanya. Misalnya kayak keterlambatan pre-order ini gitu, kita sampaikan aja info itu sejelas mungkin sampai semua orang tahu. Kalau perlu pada saat menyampaikan itu tuh grupnya dikunci. Jadi aku kalau misalnya nyampe ini ada kendala, kan aku brand ada 114 ya Bu. Pada saat tahun 2020 itu Bu, 80% brand itu bermasalah. Karena waktu itu pas awal-awal COVID 1 tahun itu loh, itu lumayan banget karena katanya sih aku dengernya kan dia waktu pas COVID pertama penjualan memang turun, tapi pada saat tahun kedua penjualan naik drastis dan permintaan itu melebihi kapasitas order dan akhirnya 80% brand dari 114 itu bermasalah semua. Gimana saya mengontrol stres itu sebenarnya? Ya itu tadi, karena kita menganggapnya mereka sebagai partner, saya selalu info gitu ke admin-admin, info apapun, kendala apapun harus segera secepat mungkin disampaikan, jadi supaya solusinya itu langsung ada dan mereka tuh nggak ngerasa dibohongin. Ngerasa dibohonginnya tuh gini loh, terkadang kan ada distributor yang sebenarnya dia udah di-share info nih Bu, masalah kendala produksi, tapi dia nggak nyampein lagi ke tim di bawahnya. Tim di bawahnya tahu-tahu DM TG pusat, marah-marah, bilang inilah, bilang itulah, padahal sebenarnya brand itu sudah memaparkan dengan jelas gitu masalah yang terjadi, tapi distributor itu nggak ada komunikasi karena nggak menganggap mereka sebagai partner. Kalau aku kan nganggap mereka sebagai partner, jadi ngerasanya kayak ya mereka harus tahu apapun yang terjadi gitu. Jadi nggak ada tuh drama-drama marah-marah. Bahkan waktu Lebaran kemarin itu aku ada satu brand yang dia itu refund sampai 45 juta Bu. Itu gagal produksi, bener-bener gagal total produksinya. Dan itu sama sekali pada saat aku nyampein itu nggak ada drama, langsung smooth aja, langsung pendataan nomor rekening yang harus di refund ada berapa itu. Karena kita nganggap yang mereka sebagai partner ya harus menyampaikan dengan jelas apapun yang disampaikan sama pusat. Makanya memang pentingnya kita punya tim admin ya, jadi kita itu bisa fokus dengan masalah di luar hal-hal teknis, bisa berpikir gimana ya kalau ada kendala kayak gini gitu. Sedangkan kalau kita terlalu sibuk mengurusi penjualan, mengurusi hal-hal teknis, terkadang kita nggak bisa mengatasi masalah-masalah yang lebih besar dari itu. Padahal
kunci utamanya kita menjadi distributor itu adalah penyampaian informasi itu yang jelas gitu. Oke, Masya Allah, luar biasa banget. Jadi benar-benar kayak mereka itu semua timnya Bunda Binti itu kayak solid banget, menganggap bahwa ya ini adalah pekerjaan sampingan saya yang bukan cuma sekedar lalu lalang aja ya Bunda. Jadi bukan sekedar ya udah dia sampingan tetapi nggak benar-benar digeluti. Karena ada model kata partner, terus ada target sendiri, itu yang membuat mereka terpacu sendiri. Itu kayak poin pentingnya buat teman-teman distributor lainnya. Ada lagi nih Bunda, tadi gini. Jadi gini ya Bunda, semisal agen dapat diskon 30%, biarpun agen tersebut closing 1 pes aja, tetap dapat diskon 30% nggak? Gini, sesuai dengan akad di awal daftarnya, misalnya kan pada saat pendaftaran itu kita menanyakan gitu, kakak mau jadi reseller atau agen, misalnya kita menyebutkan syarat dan ketentuan sebagai reseller itu seperti apa, syarat dan ketentuan agen itu seperti apa, kemudian mereka masuk dengan kualifikasi kita gitu, terus kita infokan misalnya kayak aku ada aturan 2 bulan tidak ada transaksi sama sekali dan nggak ada keaktifan sama sekali, memang dikeluarkan dari keanggotaan gitu, tapi 1 tahun itu aku evaluasi ketika aku memaksimalkan diri aku sama tim aku itu, memang mereka rata-rata melampaui target, Bu. Adapun yang memang nggak mencapai target itu, mereka sendiri tuh kayak ngerasa, "Kak, padahal banyak banget nih fasilitas yang udah dikasih, tapi aku belum mencapai, kayaknya aku ngerasa malu banget," gitu. Jadi mereka sendiri yang ngerasa, "Kok aku belum bisa gitu ya, gimana ya caranya supaya bisa?" Gitu. Nggak usah fokus dengan yang sedikit-sedikit itu, tapi fokus dengan yang banyak gitu. Maksimalin yang penjualannya banyak gitu ibaratnya, sama maksimalin diri kita sendiri. Nah, kalau misalnya tadi dibilang beli 1 doang tetap dapat diskon atau enggak, dilihat lagi sih track record-nya ya, karena kan penilaian itu nggak bisa sekali transaksi aja ya. Jadi dilihat lagi nih kemarin-kemarin gimana riwayatnya, makanya gunanya kita punya database penjualan agen itu supaya kita bisa ngelihat bulan ini mereka performanya gimana, bulan kemarin mereka performanya gimana, dan mereka tuh ada kendala apa sih kok performanya menurun gitu. Tapi yang dikeluarin dari tim juga ada kok Bu, kayak misalnya di Japri ditanya kabar nggak ada respon, terus kok nggak pernah ada statusnya, atau misalnya di grup dicolek-colek gitu, kayak misalnya Kak ini kemana ya, kabarnya gimana ya, nggak ada respon sama sekali, itu kan mungkin entah nomornya ganti atau gimana. Nah itu yang seperti itu di kick biasanya selama 2 bulan. Dan rata-rata mereka yang penjualannya sedikit itu ya itu Kak, merasa malu gitu. Maka ada yang bilang, "Kak, aku bakalan dikeluarin nggak ya bulan depan?" gitu. Ada yang sampai nanya gitu. Oh gitu. Wah hebat banget ya Bunda Binti, ini sudah membangun rasa bahwa value-nya di Gamisa Merah ini benar-benar besar banget. Bahkan mereka sendiri merasa malu kalau tidak mencapai target. Iya, Luar benar biasa. Bu. Ya, bagaimana cara proses membangun itu tadi sudah dijelaskan di awal oleh Bunda Binti, kok bisa ya sampai banget loyal banget sama distributornya. Karena balik lagi mereka menulis target itu sendiri, bukan Bunda Bintinya yang mentargetkan, tetapi yang mereka menulis target mereka sendiri. Kalau nggak kepenuhi malu bener juga nih. Wah, keren-keren. Ada lagi nih pertanyaannya Bunda Binti dari Mbak Ulfa. Bentar ya. Ini masih on semuanya ya, semuanya sepaneng ini. Kalau misalnya ya sepaneng itu Bunda Binti dari Jawa, apa ya bahasa Indonesia sepaneng itu ya? Paham ya tapi kebul. Ini ada lagi dari Bunda Ulfa. Kalau misal tidak ada target, lalu bagaimana membedakan antara agen dan reseller ya Bun? Tadi kayaknya udah dijawab ya. Dari ditanyain dulu gimana mau jadi agen atau reseller, komitmennya gimana gitu. Sudah dijawab ya, tadi. di awal pendaftaran ada akadnya ya, balik lagi ke akadnya dia mau jadi agen atau reseller. Kalau jadi agen itu diberitahukan juga gimana gitu konsekuensinya, karena kan sebelumnya kalau misalnya ada yang daftar nih ditanya dulu misalnya mau udah pernah jualan atau belum Kak sebelumnya, terus kalau misalnya dia jawab udah, wah Masya Allah ternyata udah pernah jualan ya Kak, mau coba untuk jadi agen nggak Kak supaya Kakak bisa ngerekrut tim reseller misalnya, bisa menambah fee
untuk tim kakak gitu supaya lebih besar. Nanti mereka akan ngerasa terpacu sendiri kok kalau mereka itu sebagai agen nih, bukan sebagai reseller aja. Status agen itu kan yang kayak tadi aku bilang ya, mereka itu adalah leader gitu, leadernya dari tim-tim di bawahnya. Jadi ya mereka akan ngerasa aku kedudukannya lebih tinggi nih daripada reseller di bawahku. Jadi mereka punya power untuk ngerasa harus punya effort lebih gitu, harus punya perjuangan yang lebih. Terus kalau misalnya tadi pertanyaannya apa Bu? Kalau misal tidak ada target, lalu bagaimana membedakan antara agen dan reseller? Tadi sudah ya Oh Bunda ya, ya. Nah ini ya adalah cara membedakannya grupnya juga dibedakan. Jadi grup agen yang udah 1 tahun gabung dengan yang udah 2 tahun gabung dan 3 tahun gabung itu dipisah supaya mereka nggak ada rasa tuh senioritas atau iri-irian. Misalnya kan terkadang kita nih nge-invite anggota baru banyak banget setiap bulannya. Pasti ada perasaan sebagai senior tuh kayak ngerasa kok ngerekrut mulu sih, kok ini terus sih kayak ngerasa tersaingi atau apa. Pasti ada yang ngerasa kayak gitu. Makanya kata mentor saya, ketika kita punya tim yang udah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu perlu dipisah. Tapi itu mungkin kondisional ya Bu ya, kalau misalnya posisinya sebagai distributor. Tapi kalau misalnya posisinya sebagai pusat kan pasti beda lagi gitu treatmentnya. Nah itu sebagai distributor aku treatmentnya begitu. Jadi dipisahkan. Terus misalnya yang penjualannya 20 besar itu juga dipisahkan. Jadi supaya mereka ada rasa, kan kalau kebanyakan Ibu yang aku pelajari dari yang 20 besar ini, kebanyakan mereka itu malah menantang untuk ditarget. Jadi ada yang tentu sampai bilang, Kak aku pengen sebulan itu bisa achieve 25 juta atau 50 juta atau ada yang pernah bilang juga 40 juta. Nah, orang-orang yang kayak gini itu kita mau targetin mereka segimanapun mereka akan sendirinya gitu berusaha tanpa kita harus capek-capek nge-treatment mereka lebih gitu Bu. Jadi makanya kenapa grupnya dipisahkan. Kalau yang kayak gini-gini tinggal dikasih aja nih mau reward laptop, mau reward handphone gitu, mau apa mereka akan dengan sendirinya terbakar gitu ibaratnya karena mereka udah ada di satu lingkungan yang sama. Lingkungan yang sama-sama tuh punya effort yang lebih besar daripada yang lain dan mereka lebih semangat gitu. Nah, yang tim-tim baru itu dipisahkan grupnya supaya mereka juga setara gitu dengan teman-teman mereka. Jadi nggak ada tuh yang kayak ngerasa kok dia lebih senior ya, dia jualannya banyak ya, aku kok sedikit ya gitu. Jadi nggak ngerasa gitu sih. Di grupnya dipisahkan terutama. Ini luar biasa banget. Jadi ada grup agar jadi kalau yang katakanlah kalau yang nilainya A dimasukin kalau di kampus nilai A dia gabung sama A sama B kelas A kayak gitu. Apalagi orang yang punya daya saing tinggi itu jadikan satu pasti mereka jadinya bagus. Nah itu dia Bu. Benar banget. Ya ini ada juga nih. Kalau ada tim yang lumayan banyak kalau ada tim yang lumayan banyak orderannya, tapi dia selalu proses orderannya lama banget, kadang bisa sampai 2-3 minggu. Gimana cara menghadapinya? Nah, kalau ini tadi yang balik lagi aku sampaikan sih, tugas kita sebagai leadernya mereka adalah menyampaikan informasi dengan jelas. Salah satunya tugasnya itu mengedukasi mereka, kayak misalnya kan di pusat disediakan nih katalog timeline gitu. Pembayaran DP tanggal sekian, pembayaran pelunasan tanggal sekian, terus share katalog tanggal sekian sampai sekian, setor data tanggal sekian, pencocokan tanggal sekian. Dan itu tuh aku edukasi benar-benar ke tim aku, bahkan aku sampai menuliskan akad gitu ya kan. Ada sebelum mereka menulis rekapan ordernya itu ada akad-akad yang harus mereka patuhi gitu, kayak misalnya maksimal pembayaran DP harus tanggal sekian. Jadi orang-orang yang sudah mengisi ini sudah mengetahui konsekuensi dengan mereka mengisi itu. Kayak misalnya aku sering edukasi ke mereka gini, kalau misalnya kalian menerima orderan itu, apalagi sarimbit gitu, lebaran kemarin, jangan terima order kalau customer itu belum melakukan DP sama sekali. Karena itu akan mengganggu cash flow-nya mereka, Bu. Terkadang mereka juga kayak di belakangin, misalnya customer-nya janji tanggal 1 nih nanti, ternyata tanggal 1 enggak juga bayar. Akhirnya dia mungkin punya modal, tapi dia kan bayarnya nggak cuma brand satu itu aja kan. Akhirnya modal dia tersendat terus dengan alasan, customer-nya belum bayar. Kan di awal udah diberikan akadnya, kalau misalnya pembayaran DP tanggal segini. Kalau misalnya mau mengikuti ketentuan, harus
menerima order itu ketika CS itu sudah melakukan DP gitu, Bu. Jadi nggak ada drama-drama kecuali dia customer itu nggak DP tapi dia dengan konsekuensi mau menalangi berapapun jumlah orderannya. Nah, orang-orang yang ketika kita udah berikan akad-akad itu, udah kita edukasi jadwal-jadwal itu, tapi mereka masih melakukan pelanggaran-pelanggaran itu, ya kalau misalnya dilihat lagi kalau misalnya pelanggarannya itu udah sama sekali nggak bisa tolerir gitu, yaitu mungkin perlu diberikan tindakan khusus. Karena aku juga pernah kok mengeluarkan 2 orang agen yang penjualannya lumayan tinggi, tapi dengan kasus yang kayak gitu dan kendalanya itu sebenarnya nggak ada. Karena ternyata belakangan aku tahu itu uang yang dibayarkan sama customer itu malah dipakai untuk kepentingan pribadinya, Bu. Dan itu sampai customer-nya tuh WA ke aku gitu. Jadi itu ada 3 orang customer-nya dia mengaku udah melakukan pelunasan, tapi barangnya nggak kunjung datang. Dan aku cek ternyata barangnya masih di sini, tapi dia belum melakukan pelunasan. Nah, yang kayak gini-gini tuh ya memang harus ditindak sih. Karena kan kita jualan itu, kita udah memberikan nih semua fasilitas, tapi jangan sampai gitu mereka jadi bersikap seperti itu. Jadi kitanya sendiri harus mengedukasi mereka jadwal-jadwal yang udah diberikan sama pusat. Dan merekanya harus ikut dengan ketentuan itu. Nah, ini harus disiplin ya. Jadi kadang kalau orang Jawa bilang kan ya Allah perasaan, kadang orang Jawa itu masih ada rasa kok kayak gini, tapi ini kan untuk keberlangsungan cash flow juga. Benar. Nah, ini ada Benar banget. lagi. Assalamualaikum, mau tanya adnya berapa orang, Kak? Tadi ada 5 ya Bunda Miftahul, mungkin ada 5 orang. Nah, saya ini sebagai reseller atau dropshipper. Saya belum berani untuk bentuk tim karena saya belum punya modal yang cukup dan belum punya admin. Jadi tadi ada timnya ada 5 ya, timnya Bunda ya. Sudah dijawab. Terus ini, Assalamualaikum Bunda Binti, Mbak Binti, salam kenal, saya Ayu Berliana dari Tangerang. Izin bertanya, jika semisal penjualan turun dan tim sama sekali tidak ada closing produk dari produsen, biasanya apakah Mbak Binti tetap order ke pusat untuk stok, sedangkan stok di warehouse-nya Mbak Binti itu banyak dan belum keluar. Nah, itu kayak gimana itu? Kalau itu yang sepanjang yang aku lakuin ya tadi sih Kak, kenapa kita harus memaksimalkan apa yang ada di pusat itu, kayak misalnya di pusat ada stok gitu, ya kita promosiin aja stok-stok yang ada di pusat itu dalam bentuk misalnya kan mungkin katalog itu udah ada dari setahun yang lalu atau mungkin 2 tahun yang lalu, kita share aja terus gitu stok-stok yang ada di pusat itu kan lumayan membantu closing omset kita sebagai distributor gitu ya. Aku juga ada Bu yang target brandnya itu malahan per launching itu 150 piece dan ada yang 1 bulan itu targetnya 30 juta. Itu lumayan berat juga untuk mencapai target segitu ketika produk yang launching itu nggak terserap pasar gitu. Tapi dengan adanya kita menjual stok-stok yang ada di pusat itu lumayan ngebantu sih, dan biasanya kan dalam 1 bulan itu misalnya kita nggak achieve target, kita masih diberikan kesempatan di bulan berikutnya. Nah, gimana caranya supaya kita di bulan berikutnya itu bisa lebih maksimal. Dan sebenarnya gini sih, kenapa aku bisa nekat daftar 114 brand itu kan nggak ujuk-ujuk ya, nggak ujuk-ujuk langsung 114 aku daftar gitu, enggak. Yang tadi aku cerita, aku daftar 1 dulu brand dari tahun 2019 itu. Ketika 1 brand itu aku udah masuk banget nih di target market si brand ini kan, ketika memang aku menggunakan jilbab syar'i dari SMA Bu, tapi ketika aku jual baju itu kayak, kok nggak laku-laku ya, kok nggak ada yang beli ya, gimana ya caranya aku bisa masuk ke pasar brand ini gitu ya. Padahal sebenarnya brand ini lumayan banyak loh penggemarnya, lumayan banyak loh followersnya, masa iya sih aku nggak ada yang closing gitu. Aku berusaha untuk bisa masuk di target market itu. Ketika aku udah masuk dan penjualan udah mulai stabil, dari perputaran modal yang tadi 4 juta itu di bulan berikutnya udah mulai ada kelihatan profit dan mulai ada penambahan jumlah modal di bulan-bulan selanjutnya, baru aku daftar brand kedua, daftar lagi brand ketiga. Ketika dirasa tim aku kayaknya dimasukin brand apa aja bisa nih, ya udah gas gitu. Apa yang bisa dijadiin peluang gitu. Jadi kayak ngelihat kayak misalnya tiba-tiba ada brand launching ini nih, terus peluangnya kelihatannya bagus, kayak kita tuh punya feeling gitu loh Bu. Kayak misalnya Ibu mau launching produk nih, kayaknya Ibu punya feeling ini mungkin akan meledak, atau ini mungkin kayaknya bakalan laris gitu. Dengan seiring kita konsisten terus setiap harinya, kita tuh bakal dikasih kok perasaan intuisi gitu.
mengenai suatu produk, entah itu produk ataupun brand gitu. Jadi unsur 114 brand ini nggak ujuk-ujuk, emang benar-benar berproses, nggak langsung semua daftar gitu. Dan ada juga kok brand-brand yang aku eliminasi ya karena tadi aku pengen menggandeng brand-brand yang memang punya reputasi baik aja supaya tadi kita nggak meminimalisir drama lah ya, karena udah terlalu banyak masalah, supaya nggak terlalu banyak masalah lagi gitu. Oke, Masya Allah. Tadi Bunda Binti sudah terjawab ya. Jadi istilahnya memaksimalkan biar tetap order ke pusat atau capek targetnya. Nah, kalau nggak seandainya, kalau ternyata timnya nggak ada yang closing, apakah Bunda Binti juga masih nyetok dari pusat atau memang nggak nyetok nih Bunda? Mbak, aku tim nggak stok sama sekali Bu. Jadi kan aku pernah ikut coachingnya Ustadz Randy mungkin Ibu kenal ya. Jadi beliau tuh selalu mengajarkan gini, stok itu adalah kas mengendap gitu. Jadi bikin perputaran kas itu terhambat kecuali memang produknya itu dirasa kayaknya ini laris deh, mungkin dilihat dari listnya banyak atau apa. Tapi itu juga nggak menjamin sih Bu, karena aku sering banget nih misalnya pada saat open PO listnya banyak nih, udah sampai mencapai 1.000 atau 500 atau berapa, tapi ketika di stok ternyata stoknya itu malah mandek gitu. Jadi dari situ aku mulai berpikir ya juga sih kayaknya stok itu adalah bikin cash mengendap gitu, tapi mungkin di distributor lain lain cerita ya, karena kan setiap distributor itu punya tim yang berbeda ya Bu. Ada yang timnya itu senangnya produknya yang ready-ready, jadi mungkin dia itu lebih senangnya stok barang gitu. Atau mungkin dia itu jualannya di Shopee, jadi dia harus punya stok barang. Atau mungkin sekarang dia lebih senangnya live di TikTok Shop gitu, jadi dia lebih senang stok-stok barang. Sedangkan kalau aku kan fokusnya memang ke penjualan kemitraan gitu, jadi nggak ada retail, hampir nggak ada retail gitu. Jadi ya meminimalisir stok sih. Tapi setiap orang kan punya kondisi yang berbeda, itu balik lagi ya. Karena aku punya temen Bu, dia cuma jualan satu brand. Tapi kerjanya itu setiap PO itu selalu stoknya tuh habis gitu. Karena mungkin timnya dia itu tim yang senang jualan stok gitu, bukan senang jualan PO. Justru ketika dia daftar brand yang PO terus, malahan penjualannya itu menurun. Karena dia cerita kalau timnya itu lebih senang produk-produk yang ready. Jadi kita harus tahu sendiri nih kebutuhan tim kita sendiri. Apakah mereka itu senangnya produk yang PO atau senangnya produk yang ready, dan kita harus bisa ngebaca itu gitu. Ketika memang tim kita lebih senang produk yang ready, ya udah stok aja, jangan ngerasa ragu. Tapi ketika kita punya tim yang lebih senang produknya itu PO atau dibayar 2 kali gitu kan, mereka biasanya PO itu karena pengennya dibayar 2 kali ya Bu. Jadi lebih senang produk PO. Nah, balik lagi sih, kita harus tahu dulu pasar kita itu seperti apa, tim kita seperti apa. Oh, kayak gitu. Oke. Sudah terjawab ya Bunda Binti. Kembali lagi ke timnya itu sebenarnya kenalin dulu timnya. Tadi benar-benar bagus banget dari Mbak Binti bahwa kita harus punya value, bikin target sendiri. Targetnya bukan dari kita, tapi dari tim kita. Untuk pembagian tugas, ini ada yang nanya soal gaji, tolong nanti itu dijapri aja ya, karena standar gaji itu sesuai dengan UMR atau kebutuhan. Kalau cuma punya admin satu masih berada di ruang tamu, ya masa mau minta gaji 2 juta juga nggak mungkin gitu kan ya. Nah, untuk pembagian tugas adminnya bagaimana Bun? Apakah satu admin pegang berapa brand dan dia handle sendiri dari share katalog ke grup iklan medsos sampai ke finance-nya juga, atau ada admin share, admin medsos, admin packing, atau bagaimana? Monggo tadi dijelaskan sudah ketinggalan. Ini kan ceritanya sekarang ketika sudah punya 5 admin ya Bu. Dulu waktu pas belum punya admin ya tentu melakukan semuanya sendiri. Dari mulai packing, dari mulai balas chat, terus habis itu ngerekapin orderan gitu. Tapi ketika udah punya tim, kan sekarang timnya ada 5 nih, bagian marketing, bagian admin order ada 3, dan bagian packing 1. Nah, bagian admin order ini dibagi per brand, jadi mereka bertanggung jawab dengan brand-brand yang sudah ditentukan gitu, dibagi untuk 3 orang ini. Mereka bertanggung jawab mulai dari list masuk sampai pengiriman barang itu, memastikan barang itu sampai dengan aman, tepat, dan sesuai dengan orderan mereka gitu. Nah, bagian packing ini hanya memproses orderan, ngebungkus, ya packing lah ya. Kalau marketing ini lebih kayak share katalog, menentukan konten-konten yang harus dipublish di sosmed, baik itu Instagram, Telegram, maupun TikTok gitu. Kayak gitu sih pembagiannya. Masya Allah.
sungguh waktunya udah nggak kerasa, udah 8:30 malam nih. Nah, masih ada pertanyaan lagi dari Bunda. Bunda, sebelum kita akan mengakhiri karena udah ini cukup keren banget ya perjalanannya Bunda Binti. Saya sampai wow, keren banget, dimulai dari 4 juta bisa muterin uang sampai ratusan juta sampai harus pindah ke gudang selanjutnya. Bunda Binti, bagaimana nih cara mengatur antara keluarga? Ini saya lebih ke arah kalau tadi tentang ilmunya gimana, ada agen, reseller, dan lain. Bunda Binti ini kalau boleh tahu ini bagaimana cara membagi nih, kayak memulai awal. Nih pertanyaannya gini, saya making sendiri, saya order sendiri, ini suami gimana, ini keluarga gimana, anak gimana, pernah nggak protes suaminya, kok HP mulu nih gitu, atau kayak gimana? Jadi itu tadi sih Bu ya, karena awalnya itu kan saya di rumah aja gitu, nggak melakukan aktivitas apapun. Terus mungkin suami ngelihat kayak sebenarnya aku punya bakat atau misalnya gimana ya supaya istrinya nggak bosen gitu, punya aktivitas apa ya, makanya diberikanlah modal itu. Jadi ketika kita udah berkomitmen dengan apa yang udah disepakati bersama nih antara suami istri, misalnya Bang aku pengen jualan, berarti ketika kita udah melontarkan kata-kata itu udah ada kesepakatan, misalnya ketika aku jualan ini ya sebentar ya jam segini aku share katalog, atau misalnya jam segini nanti aku packing, atau misalnya pada saat packingan banyak terus anaknya kan aku tuh pada saat anak baru melahiran gitu, jadi masih sibuk menyusui gitu, lagi menyusuin nanti suaminya yang bantuin packing, makanya itu perlunya komunikasi di awal sama suami gitu kalau kita mau mulai jualan, jadi nggak kucing-kucingan atau misalnya ngerasa nggak dibantuin atau nggak disupport. Di awal memang harus ada komunikasi itu dan komitmen masing-masing, misalnya nanti kalau aku jualan aku bakalan gini-gini nih, bakalan packing nih, ribet nih, balesin chat, jadi nanti kalau aku pegang HP ya kamu tahulah ya gitu. Terus dia juga bakalan memaklumi sendiri kok, dan ketika jualan itu menghasilkan dan dia melihat hasilnya itu pasti dia bakal support banget gimana caranya usaha istrinya berkembang, gimana caranya bantu istrinya gitu. Akhirnya dia percaya, oh ternyata dengan modal 4 juta ini bisa loh berkembang seperti ini, berarti apa yang udah saya korbankan untuk istri saya, baik itu secara waktu ataupun tenaga, ternyata nggak sia-sia. Jadi kita sendiri yang harus bisa berkomitmen pada diri kita sendiri setelah sama pasangan kita gitu. Dengan sendirinya nanti pasangan itu akan melihat keseriusan kita dan bahkan mereka akan bantu sendiri. Itu tadi di foto tadi itu kan ada yang packing itu laki-laki, dan itu sebenarnya suamiku, dan itu bantuin packing waktu pas lebaran kemarin, karena lebaran kemarin ternyata 5 orang admin sampai nge-hire 1 orang lagi jadi admin infal itu nggak cukup, akhirnya suamiku yang terjun juga, jadi sampai bisa ada di titik saling bantu gitu dan semuanya memang berproses. Nah, itu adanya support system yang pasti ridhonya suaminya Bunda Binti ini luar biasa, udah nembus langit sampai bantuin making, sampai benar-benar kalau dalam Islam kan ridhonya suami itu kan luar biasa banget ya Bu. Ini benar-benar ridhonya wah udah nembus langit ini sampai pindah gudang. Nah, Bunda terakhir nih sudah jam 8:30 malam. Sudah waktunya untuk bunda-bunda meninak bobokan anak dan suaminya. Ada nggak sih kata-kata terakhirnya dari Bunda, kata-kata penutup untuk Rising Story ini? Buat apapun masalah dan kendala yang terjadi, ingat lagi kenapa kita memulai ini, alasan kita memulai ini, dan kenapa gitu. Jadi ketika kita udah punya goals yang tinggi, masalah apapun rasanya kita berusaha untuk bisa menyelesaikan itu sih Bu. Itu aja. Karena akan banyak banget masalah dan kendala yang ada di depan dan bikin kita pengen ngerasa berhenti atau udahan. Tapi kalau misalnya kita nggak punya tujuan yang jelas dan tinggi, hanya sekedar mencari uang, itu nggak cukup untuk bikin kita bertahan sampai nanti gitu. Ya benar-benar banget. Oke, bunda-bunda semua, ini benar-benar bikin kita semangat banget, istilahnya melihat open minded banget bahwa kadang agen reseller yang mungkin nggak solid, atau kok ternyata ada 2 pelajaran dari Bunda. Satu adalah jangan menganggap
tim kita itu sebagai bawahan. Tetap mereka adalah customer, tetap mereka adalah partner yang harus selalu disupport apapun untuk kebutuhan marketing mereka. Itu sangat luar biasa, itu poinnya. Yang kedua, kita harus punya visi dan misi. Yang saya lihat visi dan misinya Bunda Binti ini luar biasa banget. Ketika capek dan lain sebagainya, kembali lagi tujuan kita itu untuk berdagang seperti apa. Terima kasih Bunda Binti sayangku atas waktunya, Masya Allah. Oh ya Sama-sama Bunda, Bu, makasih juga atas kesempatannya. oh ya Bunda, ini saya ini pakai hijab Bunda Binti dari LBC yang ukuran XL. Hijab Koleksi anak-anak. barunya. Makanya tadi aku penasaran kok ada yang versi dewasanya. Enggak, ini sebenarnya ukuran XL buat sampel aja Bunda. Terus waktu dipakai kok asik banget. Maksudnya kalau mau ke depan rumah kan tetap pakai kerudung tapi juga tetap menutup dada. Jadi tetap gede, ukuran XL. Nah, gini. Nah, terima kasih untuk Bunda Binti waktunya, Bunda Ika, Mbak Ayu Berliana, terus juga ada Bunda Ulfa dan semua mitra yang sudah bergabung di sini. Masya Allah, ini adalah forum yang sangat luar biasa manfaatnya. Kita bisa mengambil ilmu dari Bunda Binti dan terima kasih Bunda Binti, ini semoga menjadi amalan jariahnya Bunda Binti. Selalu berdoa dan Amera tetap menjadi lebih sukses, lebih banyak buka gudang dimanapun. Semoga resellernya semakin solid. Nah, kalau sekarang 114, semoga menjadi 1000. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur suwun Bunda Binti ini ya. Sama-sama Ibu, aku yang makasih karena diberikan kesempatan untuk bisa sharing di sini. Nggih, sampun Bunda Binti, bunda-bunda semuanya, saya akhiri racing story yang sangat luar biasa, penuh manfaat, dan Bunda Binti juga tidak segan-segan membagi ilmunya bersama kita semuanya malam hari ini. Apabila ada salah kata dari saya, Kalinda, dan juga tim LBC ada kurang-kurangnya, mohon dimaafkan ya Bunda Binti. Salam untuk keluarganya, untuk suaminya, dan untuk timnya tetap solid. Matur suwun, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.